Allah mengatakan wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Ini perintah bukan? Perintah. Kalau kita disuruh mengagungkan Tuhan, artinya kita disuruh untuk tidak mengagungkan yang lain selain Tuhan. Betul nggak? Mengagungkan diri sendiri, mengagungkan harta kita, mengagungkan jabatan kita, mengagungkan apa yang kita miliki, yang kita sebut kehormatan kita. Ini perintah ini harus dimaknai dalam, ya, wa rabbaka fakabir, dan Tuhanmu agungkanlah. Jadi di sini kan Tuhan memberikan batasan, Tuhanmu saja yang diagungkan. Jadi artinya ini perintah juga untuk tidak mengagungkan apa saja selain dari Tuhan. Ya, kebiasaan kita mengagung-agungkan yang bersifat tidak abadi, yang rusak, yang fana, itu harus dibuang jauh-jauh. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah wasiyabaka fatohir, dan pakaianmu bersihkanlah. Merujuk kepada kitabnya Imam As-Sajili yang berjudul Imam As-Sajili Hidib dan Doanya. Di situ dikatakan wasiyabaka fatohir, itu bersihkanlah pakaianmu. Yang dimaksud adalah yang pertama adalah pakaian iman, yang kedua adalah pakaian Islam, yang ketiga adalah pakaian tauhid, yang keempat adalah pakaian ma'rifat. Jadi ada 4 pakaian yang harus dibersihkan. Yang pertama pakaian iman, yang kedua pakaian Islam, yang ketiga pakaian tauhid, yang keempat pakaian ma'rifat. Apa itu pakaian iman dan kenapa harus dibersihkan? Sesuatu itu harus dibersihkan kalau sesuatu itu kan kotor. Betul nggak? Sesuatu itu harus dibersihkan kalau sesuatu itu kotor. Ya. Nah, yang imannya masih kotor harus dimurnikan. Yang Islamnya masih kotor harus dibersihkan. Yang tauhidnya masih kotor harus dibersihkan. Yang ma'rifatnya masih kotor harus disucikan. Gitu. Saya ambil contoh satu saja, Islam. Islam itu apa artinya? Pasrah. Ya. Pasrah itu kan ada yang setengah pasrah, seperempat pasrah, sepertiga pasrah, 2/3 pasrah. Ada yang pasrah total. Oke? Nah, sekarang kita tanya pada diri kita, pasrah kita itu ada di tingkatan mana? Oh, saya alhamdulillah Pak, pasrahnya sudah total. Baik. Kalau pasrah total berarti kita sudah bisa membumikan pernyataan kita di dalam doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bizalika umirtu wa anna minal muslimin. Pertama, sholatnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah, matinya untuk Allah. Setelah itu gak cukup, wa bizalika umirtu, dan siap menerima perintah apapun yang datangnya dari Allah. Jadi bukan sekedar sholatnya untuk Allah, hidupnya untuk Allah, ibadahnya untuk Allah, matinya untuk Allah, tetapi ada tambahan, wa bizalika umirtu, dan siap menerima perintah apapun yang Allah berikan padanya. Wa anna minal muslimin, baru itu disebut seorang muslim yang pasrah total. Pertanyaan dikerucutkan lagi. Apa iya hidup kita untuk Allah? Gitu kan? Siapa yang hidupnya untuk Allah? Kita urut dulu. Urut dulu. Kita ini pencipta atau ciptaan? Ciptaan. Ada enggak penciptanya? Ada. Yang tahu kita ini dihidupkan di sini, diadakan di sini dengan peran yang diberikan kepada kita di sini siapa? Allah.
Jauh sebelum ibu bapak kita merencanakan kita ada, Allah sudah merencanakan kita ini ada. Jadi jauh sebelum kita ada, Allah sudah merencanakan kita ada. Pertanyaan saya sekarang, yakin nggak kalau kita ada di sini direncanakan oleh Allah? Untuk siapa? Untuk Allah. Kalau kita direncanakan oleh Allah untuk Allah, berarti kita punya hak nggak untuk merencanakan hidup kita kayak apa? Ini nih dikuliti dulu yang dalam. Kita direncanakan oleh Allah. Untuk siapa tadi katanya? Untuk Allah. Kalau gitu kita punya hak nggak untuk merencanakan hidup kita seperti apa? Tidak. Kenyataannya banyak nggak rencana? Banyak sekali. Yang lebih luar biasa adalah ketika rencana kita tidak sesuai dengan rencana Allah, kita melawan Allah. Sebetulnya gini, kita boleh punya rencana sebetulnya. Boleh punya rencana. Tetapi ketika rencana kita kemudian diganti dengan rencana Allah, lalu sadar, oh berarti rencana saya ini tidak sesuai dengan rencana Allah menciptakan saya. Yang benar itu rencana Allah. Ya udah ikut Allah aja deh. Gitu nggak kita? Iya mestinya. Kalau iya mestinya itu kan belum. Ini nih dikuliti dulu agak ke dalam. Kalau saya uraikan semua wasiyah bakapat tohir ini perlu waktu yang banyak. Saya kulit itu dulu ke dalam. Kita ini ada di sini direncanakan Allah. Allah menciptakan kita karena rencananya. Kita ada di sini bukan untuk kesenangan kita, untuk kesenangan Allah. Pertanyaan lebih dasar lagi. Betulkah semua yang kita lakukan itu menyenangkan Allah? Belum. Ini yang kedua. Ternyata yang kita lakukan itu ya tidak menyenangkan Allah. Dan kita tahu yang kita lakukan tidak menyenangkan Allah. Kita tahu. Cuman kita pura-pura tidak tahu. Iya, itu alasan filsafatnya begitu. Terus berproses. Dugikeun ka mana? Ulangi lagi. Kita dicipta oleh Allah. Direncanakan oleh Allah. Tapi kenyataan kita sering punya rencana yang berbeda dengan rencana Allah. Ketika rencana kita diganti dengan rencana Allah, kita tidak mau terima. Katanya Allah Maha tahu, tapi kita suka sok tahu. Tapi kita berani mengatakan wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Hebat ya? Nekat enggak? Hidupku untuk Allah. Kenapa kita nekat? Karena kita terlalu biasa mengucapkan sesuatu tanpa tanggung jawab. Karena kita tidak pernah tahu kesalahan kita. Kenapa? Karena kita berada di kesadaran itu, kita pun memandang di kesadaran itu. Tidak pernah ngengken kepada orang lain, tolong lihat saya, tolong tegur saya, karena Anda lebih sadar daripada saya. Pernah gak begitu? Ya. Enggak. Pernah gak? Ibu aja, kacaroge cing bapak. Pilih aya kalepatan ibu. Ari ninggal ti deukeut mah da hese. Sugan we pang ningalikeun ku bapak. Kantos kitu. Tara. Oh kadang ya. Ya, sekali atau sekali-kali. Subhanallah. Jadi harusnya kita ini kalau dicipta oleh Allah untuk Allah, harusnya kita ini setiap hari melakukan tindakan yang menyenangkan Allah. Karena Allah menciptakan kita untuk kesenangannya. Yang terjadi kita setiap hari melakukan tindakan yang tidak membuat Allah
tersenyum. Wah, kalau dikaitkan dengan itu, sebetulnya pakaian Islam kita masih kotor atau sudah bersih? Masih kotor. Alasan yang ilmiah dan tidak ilmiah. Itu memang ya, untuk menutupi segala kelemahan kita itu supaya kelihatan terhormat, memang begitu. Ya, apa Nabi teh nuju diajar, Pak? Diajar wae, ira hasil diajar. Subhanallah. Itu baru satu. Bayangkan saja yang saya ambil contoh baru satu. Tingkat kepasrahan kita kepada Allah. Saya sering mengatakan dua hal. Satu, segala sesuatu dalam hidup ini pasti akan berubah dan berakhir. Kenyataannya kita tidak siap berubah, bahkan tidak siap, apalagi kalau harus berakhir. Ketidaksiapan kita itulah yang membuat kita menderita pada saat perubahan itu harus terjadi. Tak sedikit orang merasa sedih karena dia menua. Sedih. Duh, abdi teh meni sedih. Geuning meni parareot kieu. Nah, sedih, ya. Karena dia tidak siap untuk tua, siap untuk selalu muda. Hayang mah sa RW teh mararuji. Duh, ibu mah meni anom wae. Bahaya eta teh pujian teh. Ya, bahaya. Kalau orang memuji seperti itu, hati-hati, itu menguji kita. Lalu istighfar, astagfirullahaladzim, jangan-jangan pujian itu malah membuat saya semakin takut kehilangan, ya, kehilangan kemudaan saya. Lalu saya mempertahankan kemudaan saya. Itu penderitaan. Itu pujian kalau diterimanya salah membuat kita semakin dalam menderita sebetulnya. Hati-hati. Makanya kenapa Nabi Muhammad mengajarkan kalau ada yang muji, ucapkan alhamdulillah. Segala puji seep kanggo Allah. Gitu. Lamun teu bisa alhamdulillah teu ngarti wae ti baheula, pakai bahasa Indonesia. Aduh ibu, mani anom wae, segala puji milik Allah, habis untuk Allah. Nah, gitu. Pakai alhamdulillah mah da hese teu ngarti. Karena alhamdulillah sudah salah kaprah. Betul enggak? Aduh ibu mani gelis wae, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah itu masih samar. Nah, kalau alhamdulillah tidak bisa, terjemahkan saja. Segala puji milik Allah. Tuhan seru sekalian alam. Habis, udah pakai segala. Jadi tidak ada keinginan untuk dipuji, karena sudah habis. Jadi mungkin awal-awal sebelum kita cerdas mengucapkan alhamdulillah dalam bahasa Arab, tenanaon, ganti saja pakai segala puji habis untuk Allah. Ibu, aduh mani luar biasa ibu teh bager pisan, segala puji habis untuk Allah. Itu. Gitu nanti ya. Sugan memulai dari situ. Nah, kalau sudah terlatih ganti nanti suatu saat entah tahun mana. Alhamdulillah. Nah, udah mulai ada rasanya alhamdulillah itu. Sekarang mah gitu aja dulu, ya. Mungkin ini praktek yang kelihatan konyol, tapi menurut saya ini luar biasa. Ya. Karena selama ini kesadaran kita tidak pernah muncul karena yang kita pakai ucapan alhamdulillah, dan alhamdulillah itu sudah menjadi bahasa umum yang orang banyak mengucapkannya tapi sedikit yang memahaminya. Gitu. Ya, dijelaskan aja daripada susah. Kembali lagi, ya, wasiyabaka fatohir, pakaian Islam kita harus dibersihkan. Saya tidak ada artinya berbicara kepada orang yang sudah merasa kalau dia sudah cukup Islam. Kalau dia sudah cukup Islam, berarti dia sudah cukup berserah diri kepada Allah. Bayangkan, orang yang merasa dirinya sudah penuh, diajarkan yang begini tidak akan terima. Ini botol penuh, ini botol penuh. Saya mau pindahkan air dari botol ini ke botol ini, gak akan sukses karena ini penuh. Sudah penuh ditutup lagi. Sudah merasa penuh menutup diri lagi. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang terbuka seperti ini, ada peluang dari Allah. Kata Allah, alladzina yastami'unal qaul, orang-orang yang mau membuka diri untuk mau mendengarkan nasihat, perkataan dari siapapun. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una, dan kemudian mengikuti apa yang dikatakan itu.
Ulaika hadahumullah. Itulah orang-orang yang sedang membuka jalan hidayah dari Allah. Ulaika hum ulul albab. Suatu saat dia akan menjadi ulul albab. Jadi kalau ingin jadi ulul albab, urutannya ulul albab dapat hidayah. Nah, untuk dapat hidayah membuka diri. Untuk membuka diri harus mengikuti. Sebelum mengikuti mendengarkan. Yang harus kita syukuri sekarang adalah kita saat ini masih diizinkan untuk punya telinga untuk mendengar. Itu karunia yang luar biasa. Makanya orang yang masih mendengar, masih melihat, masih bernapas, masih bicara, merasa miskin, itu orang sudah kehilangan akalnya. Kalau kita saat ini masih bisa mendengar, melihat, bernapas, bicara, melangkah, melakukan tindakan apapun, dan kita masih bisa diberi kuasa oleh Allah menguasai diri kita sendiri, itu anugerah yang sangat luar biasa. Mari kita syukuri. Quran mengatakan orang-orang yang mau mendengar, mengikuti perkataan, mereka dapat hidayah. Jadi hidayah itu ternyata dari mulai mau mendengar. Tapi bagaimana kita kalau kita mau mendengar tapi kita sudah tidak punya telinga untuk mendengar? Jadi Allah itu kalau nyuruh sesuatu dikasih fasilitasnya. Jadi beruntunglah mereka yang masih mau mendengar. Luar biasa. Ya. Kalau orang tidak melihat tapi masih bisa mendengar, masih bisa belajar. Orang tidak bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa belajar. Tapi kalau dua alat itu saja sudah tidak diberikan Allah, tidak mendengar, tidak melihat, bagaimana dia bisa belajar? Makanya di Quran dikatakan, Allah mengatakan, orang-orang yang senantiasa menentang ayat-ayat Allah, Allah akan jadikan dia itu buta dan tuli. Nah, yang buta dan tuli bukan soal pendengaran dan penglihatan lahir. Banyak orang yang buta dan tuli penglihatan dan pendengaran batinnya. Nah, orang yang seperti itu pasti merasa penuh. Ketika dia merasa penuh tak bisa diisi. Ketika tak bisa diisi, ya tidak akan pernah mendapatkan tambahan. Akibatnya merasa dirinya hebat. Nah, perasaan hebat itu artinya dia sedang menghijab dirinya sendiri. Makanya kalau datang ke pengajian, yang paling bagus itu kosongkan saja, merasa tidak bisa apa-apa. Karena sifatnya ilmu itu seperti air. Air selalu mengambil tempat yang paling rendah. Begitu. Udah tempatnya paling rendah, daya tampungnya besar, air nggak kemana-mana, pasti di situ. Coba, itu air di Bandung pergi kemana? Kan ke Cienteng, Cienteng, Bale Endah, karena itu tempat yang paling rendah, nggak bisa ditawar. Makanya orang Cienteng, orang Bale Endah kebagian air paling banyak. Coba kalau orang yang tawadu, rendah hati, kebagian ilmu paling banyak. Bahkan kebanjiran ilmu. Kalau sudah kebanjiran ilmu kan kebanjiran pencerahan. Udah tercerahkan. Ya, sebetulnya orang Cienteng dan orang Bale Endah tidak perlu kecil hati. Kalau dia bisa tahu makna di balik banjir. Oh, berarti begini. Kalau dia ambil hikmahnya, ya, walaupun tinggal di sana dengan ketawaduan, dengan kerendahan hati, dia bisa mengubah wajah banjir yang menyeramkan itu menjadi guru-guru kehidupan bagi dirinya. Itu. Jadi sebetulnya masalah kita sama, cuman yang satu masih memandang masalah sebagai sesuatu yang menyeramkan. Yang satu sudah bisa mengubah wajah yang menyeramkan menjadi guru-guru kehidupan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, semua yang kita alami selama ini adalah guru-guru kehidupan kita. Dan luar biasa kalau kita tahu.